Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah umrah, jamaah Ammar Tour yang kami muliakan, hafizakumullah. Bagaimana kabar antum semua? Jemaah sehat walafiat, alhamdulillah. Semoga jamaah masih tetap semangat untuk bisa meneruskan ibadah umrah sampai akhir nanti kita menyelesaikan tahallul. Meskipun kondisi sudah mulai capek di kereta tadi, ada yang istirahat, saya lihat ada yang memanfaatkan waktunya dengan hal yang bermanfaat, ada yang bertalbiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, kota suci, tanah suci yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kota ini sebagai kota terbaik, kota yang paling terbaik di muka bumi, kota yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di sisinya, yang mana orang-orang dari berbagai negara belahan bumi datang ke kota ini untuk memenuhi panggilannya berhaji dan berumrah. Datang dari berbagai negara hanya untuk menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat muslim, menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Siapa yang datang ke kota ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan akan ridhanya, maka ganjarannya adalah ganjaran yang amat luar biasa, yaitu surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang haji dan umrahnya mabrur di sisinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi orang-orang yang berhaji dengan haji yang mabrur, dengan barang siapa yang haji mabrur maka tidak ada balasannya kecuali surga. Laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan yang lebih pantas yang didapatkan oleh orang-orang yang berhaji kecuali surga. Maka orang yang mendapatkan haji mabrur, dia harus menyelesaikan hajinya ataupun menyelesaikan hajinya dengan bersungguh-sungguh, karena di setiap haji ataupun juga berumrah pasti akan mendapatkan cobaan ketika bersafar ataupun ketika menunaikan ibadah haji itu sendiri. Maka di dalam haji, siapa yang tidak melakukan rafat, fala rafat, kemudian dia tidak melakukan jidal ataupun berdebat, apakah itu debat yang kecil ataupun debat yang membuat orang menjadi bertengkar besar, maka hal-hal itu dijauhi di dalam haji. Maka cobaan-cobaan di dalam haji sungguh sangat-sangat
berat pasti akan ada didapati oleh orang-orang yang berhaji. Barang siapa yang mampu melewatinya, maka dia akan mendapatkan balasan surga. Dan juga ketika seorang dia menyelesaikan haji dengan penuh kebaikan, maka ketika dia pulang ke rumahnya, maka akan ada perubahan yang besar dalam hidupnya. Baik pun itu berumrah. Orang-orang yang dia memperbaiki ibadahnya di kota yang mulia ini, maka ketika dia pulang akan nampak perubahan yang sangat besar di dalam dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya ketika dia sampai di tanah air. Maka daripada itu, mulai dari sekarang kita berusaha untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Maka jamaah sekalian, jamaah sekarang sudah berada di kota Makkah, kota yang paling mulia. Rasulullah SAW ketika beliau meninggalkan kota Makkah, naik ke atas bukit sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah, mengatakan kepada kota Makkah, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi wa ahabbu ilallahi walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai kota Makkah, sesungguhnya engkau adalah kota yang paling terbaik di dunia ini. Engkaulah kota yang paling dicintai di sisinya. Jika aku tidak dikeluarkan dari engkau, wahai kota Makkah, maka sesungguhnya aku tidak akan pernah keluar dari engkau, wahai kota Makkah. Kesedihan yang didapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan oleh kaumnya, bahkan ingin dibunuh. Maka beliau meninggalkan kota Makkah bersama para sahabatnya menuju kota Madinah dengan niat suatu saat akan kembali lagi ke kota Makkah dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita, membawa misi kenabian, misi kerasulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau menjadi rasul akhir zaman. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau menjadi rasul terakhir dari rasul-rasul ulul azmi dan rasul-rasul yang lain. Maka beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau yang diutus di akhir zaman. Adanya setelah beliau adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Islam ini dengan syariat yang beliau bawa dan menyampaikan apa yang beliau serukan, yaitu dakwah tauhid. Tidak ada seorang pun yang boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau sampai di kota Makkah, beliau menuntaskan semua kebodohan yang ada di kota Makkah, menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Berhala-berhala yang disembah, yang tidak patut disembah, adalah sesuatu kebodohan. Kebodohan menyembah mereka, padahal mereka sendiri tidak minta disembah. Mereka adalah orang-orang yang
saleh yang dulu ketika di negeri Syam adalah orang-orang yang saleh, kemudian dibawa oleh seorang yang dia pemuka di kota Makkah, dibawa oleh Amr ibn Lu'ay. Dia membawa berhala dari negeri Syam yang dia kira sebagai benda yang patut disembah. Tujuannya adalah supaya orang-orang bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui berhala-berhala tersebut. Tapi syaitan menggelincirkan mereka dengan kebodohan. Maka ketika itu Rasulullah SAW menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jamaah yang Allah muliakan, sebentar lagi kita akan sampai hotel. Jamaah bisa nanti beristirahat, kemudian makan, kemudian sholat maghrib dan isya jamak qasar di kamar masing-masing. Maghrib 3 rakaat, kemudian asar isya 2 rakaat. Dan silakan nanti makan di resto di lantai M. Apa? Ya, restorannya di lantai H2. Lantai H2, dan nanti kunci akan dibagikan ke jamaah. Sementara koper-koper masih kita tunggu kedatangan dari Madinah. Insyaallah nanti akan dibagikan di depan kamar masing-masing. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa di kota Madinah keutamaan salat di kota Madinah adalah lebih baik dari 1000 kali lipat lebih baik dari 1000 kali lipat daripada salat di selain Masjid Nabawi. Sementara jamaah sekalian, orang yang jauh salat di Masjidil Haram, dia mendapatkan keutamaan lebih baik 1.000 kali lipat daripada salat di selain Masjidil Haram. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang sangat-sangat berharga. Jamaah berada di Mekah dimulai dari hari ini tanggal 21, 22, 23, 24, 25, hampir 5 hari. Memanfaatkan waktu yang sangat berharga di kota Makkah, di Masjidil Haram. Utamanya adalah salat dan juga ibadah-ibadah yang lain, maka akan dilipatkan pahala lebih besar pahalanya di Makkah Al-Mukarramah ini, di Masjidil Haram, daripada di tanah suci di kota Madinah. Begitu juga sebaliknya, ketika melakukan kemungkaran ataupun sesuatu yang dilarang dalam agama, maka dosanya akan lebih besar lagi. Maka diharapkan jamaah untuk selalu mengingat itu semua. Dan juga jamaah, keutamaan salat 100.000, lebih baik 100.000 di Masjidil Haram mencakup semua wilayah daripada Masjidil Haram. Tidak hanya
dari masjid saja. Awak alas. Supaya mas.